Oke, ini bukan spoiler, tapi film ini menyajikan satu adegan yang gue pikir menjijikan, yaitu incest. Bukan antara anak dengan anak atau anak dengan ibu, tapi anak dengan nenek. Nggak apa-apa ya gue spoiler di bagian itu ya. Ya, film Kultus Iblis, karya dari Bobby Prasetyo. Jadi film ini sebenarnya punya premis yang biasa aja gitu ya. Jadi kayak ya udahlah sepasang anak kembar gitu yang mencari jawaban atas kematian orang tua yang tidak wajar gitu. Tapi sebenarnya ada satu kekuatan yang tidak pernah diulik di film-film film iblis, film horor lainnya, yaitu sebuah cerita sebenarnya ini berpotensi menjadi satu cerita yang tidak horor tapi juga bisa menjadi film yang menjijikan dan memberikan memberikan kengerian secara psikologis kayak ala-ala Midsommar. Tahu dong Midsommar? Tahu nggak? Kalau nggak tahu googling. Jadi gini, jadi film ini menceritakan tentang sebuah sekte yang melakukan hubungan incest. Tujuannya apa? Untuk melahirkan anak-anak cacat. Nanti anak-anak cacat ini akan ditumbalkan di sekte ini. Itu agak menjijikkan lah gitu. Karena kan di culture kita atau di budaya kita itu incest adalah sesuatu yang menjijikkan gitu. Dan ini incestnya nggak cuman namanya kakak adik ataupun anak orang tua, tapi siapa saja. Hubungan sejauh itu pun maksudnya antara nenek dengan cucu tuh bisa dilakukan demi siapa? Si sekte ini gitu. Potensinya ceritanya sangat luar biasa, tapi satu yang gue sayangkan. Ketika pertama kali gue nonton, itu ada satu dialog yang menurut gue tidak logis gitu. Si dua anak kembar ini masuk ruangan terus ngomong, ini apa nih merah-merah? Terus kakaknya bilang, oh jangan-jangan itu adalah kue gitu, bukan darah. Hai Markona. Ketika lo melihat sesuatu itu kan tidak hanya mata, tapi juga indera penciuman. Kalau di rumah lo ada darah berceceran, baunya amis, nggak mungkin itu kue. Itu aja tuh udah menggugurkan logika gue bahwa ini adalah film yang bagus. Oke, gue akan stay tetap nonton gitu. Dan ternyata dengan berjalannya waktu gue masih bisa menerima gitu, serta ide-ide segar lah di film ini. Tapi lagi-lagi di beberapa scene gue ngerasa it's deja vu. Kenapa Bambang? Iya, karena gue ngerasa ada beberapa adegan-adegan di film-film horror box office Indonesia yang kayak jadi inspirasinya gitu. Ya nggak apa-apa sih, kita boleh dong ngefans sama sutradara ABC terus terinspirasi, gue pengen deh bikin kayak dia gitu. Dan ini ada beberapa, atau mungkin ini salah satu teknik nih. Jadi dia ngambil nyomot, oh ternyata film box office, itu adegan yang paling kerennya ini gitu ya, dimasukin, berharap filmnya bisa jadi box office. Ya nggak salah juga gitu ya gitu, tapi itu bener-bener ngerasa di gue, kok kayak adegan film ini, efeknya apa? Mungkin terlalu banyak ide dan tidak terbendung si ide sutradaranya ini, jadi tidak fokus ke ke cerita yang sebenarnya itu kuat banget kalau dia mau explore ya gitu, yang gue bilang tadi gitu. Ya begitulah gitu. Untuk acting, dan gue sorry to say gitu, gue merasa terganggu dengan jump scare dan hantu-hantu yang muncul tidak ada motivasi gitu. Kayak kadang-kadang tuh cuman dia terjebak di satu tempat biar ada hantu yang nakutin gitu. Kita kan satu film tuh ya mesti ada motivasinya, kenapa sih hantu muncul gitu, bukan karena cuma pengen nakutin doang, bukan gitu. Nah ini yang terjadi gitu dengan terus beberapa acting utama lah, pemeran utama yang cewek tuh gue ngerasa bahwa actingnya tuh sangat lebay gitu ya. Mungkin dia berusaha ya effortnya, cuman kok ngerasanya tidak menjadi natural. Nah jadi tapi apakah film ini layak ditonton? Sangat layak ditonton gitu. Jadi nontonnya enaknya rame-rame gitu, karena juga ada nih adegan yang mestinya menjadi adegan seram, ini satu bioskop ketawa pak gitu, ngelihatnya lucu gitu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang gue bilang kenapa mesti ditonton rame-rame gitu, biar kita bisa ketawa bareng di sini dan takut-takut bareng. Nah ini juga memberikan warna lah di industri film Indonesia ya gitu. Jadi masih di bulan September, Oktober, dan November kita masih dijejali dengan film-film horor Indonesia, dan apakah film horor ini mewarnai di bulan November. Nah untuk kamu yang mau nonton silahkan aja nonton di bioskop.
aku rekomendasiin juga kok gitu. Tidak terlalu buruk, tapi paling enggak ini kayak terlalu penuh aja idenya. Tapi juga untuk di make upnya keren, gue bilang ya gitu. Aktif memainnya beberapa case juga oke lah gitu. Nah buat kamu nggak terasa seperti sinetron sih sebenarnya gitu. Ya ini film gitu, film layar lebar yang memang layak untuk ditonton di layar besar gitu. Jadi untuk kamu yang mungkin punya budget lebih ya teman nonton dengan saudara-saudara kamu dan teman-teman kamu bisa ditonton pastinya Kultus Iblis.